Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ketiga ini sudah menginjak pada tahap pembuatan keris. Dalam proses pembuatan keris ini, seorang pembuat keris dituntut punya skill, kreativitas, dan tingkat spiritual yang tinggi. Begitu juga Empu Haji Arum Panani tidak lupa menjaga sholat 5 waktu, menjalani rukun Islam yang kelima. Pada tahun 2013, beliau menunaikan ibadah haji ke Baitullah Mekah. Bahwa sebentar lagi akan kita laksanakan prosesi tempat pertama dengan konsep seperti ini. Jadi membuat keris iras, jadi keris sajen deter iras. Pamor buntel mayit. Jadi ada yang mengatakan kalau mayat, kemudian ada yang menyatakan atau mengatakan pamor selendang atau gubet. Jadi di antara konsep ini juga saya mencoba untuk membaca literatur dari ensiklopedia keris, penulisnya Bambang Haji Nukmo. Jadi ada satu pertanyaan juga ketika saya mencoba untuk mengawali prosesi pra acara itu, saya mencoba untuk menggambar berbagai macam bentuk ornamen dari keris-keris sajen yang ada, baik itu yang dikatakan Mojopahit atau keris-keris sajen yang umumnya memang deternya iras. Itu banyak sekali bentuk-bentuk yang sempat saya gambar. Nah, belum pernah ada yang bentuknya itu seperti pocong. Jadi ini memang bisa dikatakan kreasi atau karya zaman sekarang. Jadi berawal saya mencoba dari bentuk-bentuk itu, kemudian datanglah seorang anak, saya tunjukkan, "Lek, gambar opo?" "Pocong Pak D, pocong Pak D." Nah, itu diantara ide sehingga saya lanjutkan membuat ornamen yang mirip pocong. Kemudian saya gambar grup 3 itu memang dimaksudkan atau diharapkan bahwa keris pusaka yang bentuknya sajen ini diharapkan nantinya dapat menjangkung, dapat mendampingi seseorang di dalam berkarya. Pertanyaannya, keris pamor buntel mayit kok mendampingi seseorang? Ya, jadi sebelum ini saya jelaskan tentang pamor selendang, gubet atau buntel mayit ini, sedikit tentang sajen, bahwa keris sajen ini dikisahkan pada zaman dulu memang dibuat untuk perlengkapan sesaji, perlengkapan selamatan misalkan, doa bersama. Ini zaman-zaman dulu, makanya saya baca di literatur itu keris-keris ini kadang-kadang disebutkan ditemukan di beberapa tempat, ya mungkin di sungai atau di sawah dan tempat-tempat yang lain. Nah, itu diantaranya. Nah, kenapa diharapkan bahwa keris ini akan menjangkau, mendampingi seseorang? Karena pertama, ini pamor selendang ini sebetulnya ini mengarah ke atas, jadi melilit. Jadi harapannya sebuah karir itu akan memuncak. Jadi diawali dari bawah, kemudian terus menengah, kemudian memuncak. Jadi diharapkan kesuksesan seseorang yang akan membawa atau ngagem pusaka tersebut, itu diharapkan didampingi tersebut karirnya itu memuncak. Itu diantara harapan dan filosofi. Kemudian salah satu filosofi dari deter iras ini yang bentuknya pocong ini memang mengingatkan kita kepada manusia secara umum bahwa semua orang akan mati. Nah, dengan mengingat kematian itu adalah salah satu pengingat agar kita semuanya mungkin lebih berhati-hati, mempertimbangkan apa saja yang akan kita perbuat, apa saja yang akan kita lakukan, bahwa semuanya kita akan masuk ke liang lahat dengan bentuk yang
seperti ini. Ini tentu saja masa-masa sekarang atau di wilayah Nusantara secara umum. Mungkin di wilayah lain itu juga ada perbedaan-perbedaan, bahwa manusia itu kalau mati mungkin tidak dipocong atau dibakar juga ada, dan mungkin ada betul-betul lain yang saya sendiri tidak mengetahui. Dalam riwayat hadis diceritakan, Afdalul kasbi bai'un mabruru wa amalul rajulil biyadihi. Mata pencaharian paling afdol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Hadis riwayat Al-Bajar dan Ahmad. Keris adalah salah satu hasil keterampilan tangan yang penuh kemampuan mumpuni. Bahan yang digunakan adalah logam besi dan logam pamor. Untuk membuatnya, para empu selalu memadukan bahan dasar ini dengan bahan dasar lain. Bahan dasar logam dipanaskan hingga berpijar, lalu ditempa berulang-ulang untuk membuang pengotor atau kotoran, misalnya karbon serta berbagai oksida. Setelah bersih, bilah logam dilipat dan dililit untuk disisipkan lempengan bahan pamor di dalamnya. Selanjutnya, lipatan ini kembali dipanaskan dan ditempa begitu berulang-ulang dilakukan hingga berbentuk keris yang diinginkan. Bahwa fungsi keris itu memang sebagian itu ada sejarahnya. Di antara keris, kalau kita bercerita tentang keris sajen, itu dulu keris sajen itu, menurut literatur yang saya baca, itu memang disiapkan untuk perlengkapan sesaji. Jadi ada ukuran P. Ada juga ya. Iya, itu sesaji. cuma ukurannya tidak sebesar ini, tidak sebesar pasikutan. Biasanya seperti seukuran. Oh, yang biasanya kita kecil-kecil seperti ini. Patrem, seukuran patrem. Nah, kilan. Jadi keris-keris sajen itu sering ditemukan di wilayah-wilayah, misalnya di sungai atau wilayah-wilayah di sawah dan seperti itu. Ya, ada juga keris sajen yang memang sudah dirawat orang-orang dengan harapan bahwa keris itu menjadi salah satu menambah sifat kandel dipakai untuk cuci mata. Nah, kalau ngomong tentang sajen itu ada yang menamakan brojol. Nah, brojol ini juga sering difungsikan atau dimanfaatkan oleh orang untuk melancarkan persalinan. Oh, keris brojol. Keris brojol. Tidak hanya itu, jadi sebagian orang berharap dari keris brojol itu bisa membantu. Usahanya, keinginannya, kemudian ikhtiar-ikhtiarnya itu brojol dengan didampingi
keris tersebut. Ya tentu saja tadi kita awali dengan bahwa keris itu adalah harapan dan doa. Kalau ngomong harapan, ngomong doa, secara otomatis yang memberikan energi, yang memberikan linuwe, yoni, angsar, tua dari sebilah keris atau pusaka itu adalah yang maha kuasa. Itu yang maha gaib ya, itu pastinya begitu. Jadi alam ini memang penuh dengan simbol-simbol. Jadi di antara fungsi keris itu sesuai dengan looknya, sesuai dengan dapurnya, sesuai dengan pamor atau simbol yang ada pada bilah tersebut. Seperti tadi sudah kita sampaikan berkaitan dengan simbol pamor gubet atau pamor selendang. Terima kasih saudaraku yang melihat hasil film ini. Mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat atas kerja dari sedulur-sedulur dan ide dari Kanjeng Raden Mas Tumenggung Empu Arum Panani dan rekan-rekan Les Bumi Kabupaten Malang. Mudah-mudahan bisa membawa berkah kita nguri-nguri kebudayaan NKRI bangsa Indonesia, terutama bab keris. Keris yang diciptakan oleh Empu adalah keris buntel mayit dengan pamornya, entah nanti kalau sudah jadi akan ketahuan. Sekarang belum nampak. Keris tersebut buntel mayit dimaksudkan mungkin Empu Panani menerima getaran dari sang hidup dan juga dari yang maha hidup. Melalui kolbunya beliau bergetar untuk membuat keris buntel mayit yang dulunya memang keris itu bentuknya kalau tidak salah keris sesajen dengan gambar pada paksinya seperti pocong mayit. Yang dimaksudkan adalah mungkin untuk meruat dari pagebluk ini agar segera sirna dari tanah Jawa dan Indonesia. Mungkin demikian getarannya oleh Empu diterima melalui rasa hatinya yang paling dalam. Hanya orang-orang yang pinilih, orang-orang tertentu yang bersih hatinya yang bisa mendapatkan getaran atau petunjuk isaroh dari Yang Maha Kuasa. Jadi bukan wahyu. Kalau wahyu untuk para nabi, tapi getaran isaroh, getar hati, kolbu yang paling dalam itu hanya orang-orang pinilih dan orang-orang yang sudah lakunya baik, punya welas asih yang tinggi, cinta kepada sesama.